Muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau beserta Ibu. Yang saya hormati Kasubag TU Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Yang saya hormati para kepala seksi, para pengawas, kepala madrasah, juga kepala KUA, ibu-ibu Dharma Wanita, keluarga besar Kementerian Agama Kota Bau-Bau, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia. Setelah bersyukur, jangan lupa untuk bertafakur. Bertafakur atas segala apa yang telah diciptakan Allah untuk kita semua. Dengan syukur dan tafakur bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita bersyukur karena menjadi umatnya Rasulullah, sosok yang agung, manusia paling mulia, tidak hanya dipuji oleh makhluk, tetapi juga dipuji oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang mulia. Begitu mulia, tapi kenapa baginda Rasulullah dilahirkan justru tidak bertepatan dengan hari yang agung? Hari Jumat misalnya, penghulunya hari. Tidak pula dilahirkan bertepatan dengan bulan yang agung. Bulan Ramadan misalnya, penghulunya bulan. Tidak pula salah satu dari bulan 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Menurut ulama, tidak di bulan Ramadan, tidak di bulan Muharram. Karena mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdasarkan masa dan waktu, tetapi harilah yang menjadi mulia, bulanlah yang menjadi mulia, karena Rasulullah lahir di hari dan di bulan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara masalah kemuliaan Nabi Muhammad, Masya Allah, hampir semua sifat-sifat kebaikan terkait dengan makhluk dimiliki dalam pribadi beliau. Kalau ada yang sabar, ini Nabi yang paling sabar. Kalau ada yang jujur, beliau paling jujur. Kalau ada yang tawadu, beliau paling rendah hati. Kalau ada yang pekerja keras, beliau pekerja keras, cerdas dan juga berintegritas. Sukses sebagai kepala rumah tangga, kepala negara, dilaluinya dengan berbagai ujian dan cobaan, berbagai pengorbanan, tentu dengan jiwa keikhlasan, semata-mata untuk menuntaskan misi kenabian yang diemban sebagai bentuk penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta. Rasulullah tidak menjadi rahmat bagi lil arabiyin, untuk orang-orang Arab saja, tidak juga bagi lil muslimin atau orang-orang muslim saja, tetapi Rasulullah menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta. Kita ingat kisah penduduk Taif ketika mereka diajak oleh Rasulullah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perlakuan mereka kepada Rasulullah? Rasulullah diusir dari negeri mereka, dicacinya Rasulullah, dilemparnya Rasulullah dengan batu hingga kakinya berdarah. Zaid bin Haritha yang menemani Rasulullah juga ikut memar di bagian kepala. Tapi apa yang dibalas Rasulullah? Rasulullah tidak berdoa kepada Allah agar penduduk Taif dibinasakan oleh Allah. Rasulullah hanya meminta ridho dan pertolongan dari Allah. La utba hatta tardo, wala haula wala quwata illa bik. Ya Allah, betapa aku selalu menginginkan keridhoanmu. Tiada daya dan pertolongan kecuali tanpa pertolonganmu. Setelah doa itu diutus malaikat penjaga gunung. Malaikat yang tidak tega melihat apa yang didapatkan Rasulullah, meminta kepada Rasul, "Rasul, berikan aku perintah, kan ku angkat 2 gunung sekaligus dan ku jatuhkan kepada mereka." Tetapi kata Rasulullah, "Kalla, la, innahum qaumul la yafqahun." Tidak wahai malaikat, mereka hanyalah kaum yang belum mengerti dan tidak paham akan diriku. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah mencukupkan rasa sakit hanya untuk dirinya, bukan untuk umatnya. Kata Rasul, semua nabi punya satu doa yang telah ia gunakan untuk umatnya. Tetapi aku, kata Rasul,
kusimpan doaku, kusimpan baik-baik doa itu, dan akan kugunakan untuk umatku sebagai syafaat, sebagai penolong kelak di hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti menjadi rahmat. Kalau menjadi rahmatan lil alamin berat bagi kita, minimal kita menjadi rahmat bagi orang lain, bagi keluarga, tetangga, warga, rekan kerja, lingkungan kita, dan dunia kerja, berperilaku dan berakhlak mulia. Terlebih kita ASN Kementerian Agama, baik PNS maupun P3K, instansi yang menjadi pelaksana beberapa ritual ibadah masyarakat Indonesia. Urusan nikah dan sejenisnya ada di KUA. Urusan pendidikan dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ada di madrasah. Urusan haji dan lain-lain ada di kantor Kementerian Agama. Dengan slogan ikhlas beramal dan 5 budaya kerja, maka mesti kita tingkatkan etos dan semangat kerja, dan kita niatkan beribadah kepada Allah, dan kita ciptakan karya yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau ini kita wujudkan, Tungkin 80 yang menjadi harapan bangsa, kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga bisa wujud di depan mata. Amin ya robbal alamin. Tetapi harus kerja. Jadi dalam birokrasi itu ASN berakhlak adalah akronim Bapak Ibu. Bernya adalah berorientasi pelayanan. Dikandung maksud kita mesti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Rasulullah telah mengajarkan nilai yang luhur dalam memimpin dan melayani, termasuk untuk hal yang sepele. Dalam sebuah kisah, suatu hari seorang sahabat datang terlambat ke majelis Rasulullah. Karena terlambat, dia pun tidak kebagian tempat. Sudah minta izin kepada sahabat yang lain untuk diberikan tempat duduk, tapi tidak kunjung ia dapat. Karena memang kondisi jamaah saat itu sudah berdesak-desakan. Rasulullah yang melihat sahabat yang kebingungan itu, memanggil sahabat itu. Dan Masya Allah, dipersilahkan untuk duduk di samping Al-Mustafa Nabiuna Muhammad SAW. Belum cukup sampai di situ. Rasulullah membuka surbannya, dia lipat surbannya. Lantas ditawarkan kepadanya untuk dijadikan alas duduknya. Terkejut dan kaget sahabat itu. Dengan rasa senang dan bahagia dia terima sorban itu. Bukan untuk dijadikan alas duduk, melainkan dicium kain yang dimiliki manusia yang paling mulia. Artinya apa hadirin? Dalam bekerja dan melayani, kita mesti adil. Kita mesti saling mengasihi sehingga tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terzolimi. Jangan sampai ada perbedaan pelayanan yang kita berikan antara warga yang datang kepada kita pakai mobil Pajero dengan warga yang datang kepada kita pakai motor Honda Revo. Semua sama kita layani, melayani setulus hati ala perbankan, mengatasi masalah tanpa masalah ala pegadaian, dengan jiwa keikhlasan. Kita buat masyarakat merasakan kepuasan. Jangan lupa isi link survei kepuasan. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, akhlak pertama adalah akuntabel. Mesti jujur. Kita semua tahu ra'sus dzunubi al-kadzibu. Kepala daripada dosa itu adalah berbohong. Kompeten, mesti bekerja dengan baik dan juga benar. Betapa banyak orang yang bekerja dengan baik tapi ternyata tidak benar. Dan kita ASN Kementerian Agama dituntut selain bekerja dengan baik, juga bekerja dengan benar. Harmonis, sering menolong. Loyal, menjaga nama baik atasan. ASN, nama baik instansi tempat kerja kita. Apalagi? A kedua, adaptif. Adaptif, sering berinovasi. Sehingga menghilangkan kebosanan dalam dunia kerja kita. Dan yang terakhir, kolaboratif. Bekerja sama dan tidak bekerja sendiri. Sesungguhnya ASN berakhlak itu dibuat bukan hanya sekedar karena setiap hurufnya mewakili sifat-sifat kebaikan yang dimiliki, yang mesti dimiliki oleh ASN, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa dalam bekerja dan melayani mesti berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan landasan pekerjaan kita adalah tauhid, sehingga kita mengingat Allah setiap detik. Kalau tauhid yang dijadikan landasan, maka lahir yang namanya keikhlasan.
Maka tidak salah, di dada kita ini selain ada Garuda, juga ada ikhlas beramal. Betul? Maka jadikan landasan pekerjaan kita adalah keikhlasan. Insya Allah, jika landasannya adalah keikhlasan, maka orang akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan maksimal. Tidak ada perbedaan apakah ada atasan atau tidak ada atasan, karena pekerjaannya diniatkan untuk ibadah, bukan karena ada mauta. Maka ZT yang kita kenal sebagai zona integritas, bekerja dengan profesionalitas, melayani dengan totalitas, menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, bukan dibuat hanya agar kita terlihat baik, tapi memang sebagai ASN kita mesti baik dan juga benar. Maka jangan jadikan ZT sebatas zona integritas, jadikan dia zona ibadah. Pekerjaan diawali dengan bismillah, bukan sekedar wujud ASN berakhlak slogan pemerintah, tapi wujud bagaimana kita meneladani Rasulullah. Sehingga kita mulia, bukan karena kita lahir dari Kementerian Agama, tapi kita mulia karena kita menaati perintah Allah, perintah Rasulullah, dan juga pemerintah. Kerja ibadah, rezeki nyata, barokah untuk keluarga. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esoknya. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Hikmah Maulid